bab dari dalam keluar, bagian etika kepribadian dan etika karakter. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey mengajak kita untuk kembali ke akar, yaitu menelaah apa sebenarnya fondasi dari kesuksesan dan efektivitas pribadi. Disinilah ia membedakan dua pendekatan utama yang digunakan orang sepanjang sejarah untuk mencapai keberhasilan, yaitu etika kepribadian dan etika karakter. Masalah-masalah yang diceritakan berikut ini mungkin sudah tidak asing bagi kita. Saya telah menetapkan dan mencapai cita-cita karier saya dan memperoleh keberhasilan profesional yang luar biasa. Akan tetapi, hal ini mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga saya. Saya tidak lagi mengenal istri dan anak-anak saya. Saya bahkan tidak yakin apakah saya mengenali diri saya sendiri dan apa yang sebenarnya penting bagi saya. Saya harus bertanya kepada diri sendiri, apakah keberhasilan ini sepadan? Saya telah mengikuti kursus tentang pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya dan berusaha keras untuk bersikap ramah kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Namun, saya tidak merasakan loyalitas sedikit pun dari mereka. Saya rasa jika saya tidak masuk kantor karena sakit, mereka pasti menghabiskan sebagian besar waktu mereka mengobrol. Mengapa saya tidak dapat melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab atau memperoleh karyawan yang dapat seperti itu? Putra saya yang masih remaja suka memberontak dan menggunakan obat bius. Apapun yang saya coba lakukan, ia tidak mau mendengar. Apa yang dapat saya lakukan? Ini adalah masalah-masalah yang dalam dan menyakitkan, yaitu masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan perbaikan segera. Beberapa tahun yang lalu, Covey dan istrinya Sandra bergulat dengan jenis kekhawatiran seperti ini. Salah seorang putra mereka mengalami masa yang amat sulit di sekolah. Prestasi akademisnya buruk sekali. Secara sosial ia belum matang, sering membuat malu orang-orang yang berada di dekatnya. Dalam hal olahraga, ia kecil, kurus, dan tidak terkoordinasi. Misalnya, dia mengayun alat pemukul baseball bahkan sebelum bolanya dilempar. Teman-teman yang lain menertawakannya. Covey dan istrinya ingin sekali membantunya. Mereka pun berusaha memperbaiki sikap dan perilaku mereka, dan berusaha memperbaiki sikap dan perilaku putra mereka juga. Mereka berusaha memompa semang menggunakan teknik-teknik sikap mental positif. Ayo nak, kau pasti bisa melakukannya. Kami tahu kau bisa. Naikkan sedikit tanganmu pada alat pemukul itu, dan matamu tetap memandang ke arah bola. Jangan memukul sebelum bolanya mendekat. Dan jika ia melakukannya dengan sedikit lebih baik, mereka akan terus mendorongnya. Bagus nak, pertahankan terus. Ketika orang lain menertawakannya, mereka memarahi orang itu. Jangan ganggu dia, ia baru belajar. Dan putra mereka akan menangis dan berkeras bahwa ia tidak akan pernah bisa dan bahwa ia sebenarnya memang tidak suka baseball. Semua yang mereka lakukan tampaknya tidak membantu, dan mereka benar-benar khawatir. Mereka dapat melihat efek yang ditimbulkan ini pada harga dirinya. Pada saat itu, Covey tertarik dengan program yang sedang ia jalankan bagi peserta program pengembangan eksekutif IBM, yaitu tentang komunikasi dan persepsi. Ketika ia meneliti dan menyiapkan presentasi tersebut, ia menjadi tertarik pada bagaimana persepsi terbentuk, bagaimana persepsi mempengaruhi cara kita memandang, dan bagaimana cara kita memandang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Sementara Covey dan istrinya berbicara tentang konsep yang sedang diajarkan di IBM dan tentang situasi mereka sendiri, mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan untuk membantu putra mereka tidak selaras dengan cara mereka memandangnya. Ketika mereka secara jujur memeriksa perasaan mereka yang paling dalam, mereka sadar bahwa persepsi mereka adalah putra mereka tidak cakap dan agak terbelakang. Terlepas dari seberapa besar usaha mereka memperbaiki sikap dan perilaku mereka, usaha tersebut tidak akan efektif karena walaupun mereka sudah memberikan dorongan dengan kata-kata dan tindakan, apa yang mereka komunikasikan kepada putra mereka adalah, "Kau memang tidak mampu, kau harus dilindungi." Mereka mulai sadar bahwa jika ingin mengubah situasinya, mereka harus mengubah diri mereka terlebih dahulu. Dan untuk mengubah diri mereka secara efektif, mereka lebih dahulu harus mengubah persepsi etika kepribadian dan etika karakter.
Ketika Covey meneliti tulisan-tulisan mengenai keberhasilan selama 200 tahun terakhir, ia melihat pola yang mengejutkan yang muncul pada literatur-literatur tersebut. Dia menemukan bahwa literatur-literatur tentang keberhasilan yang ditulis selama 50 tahun terakhir ternyata dangkal karena kebanyakan diisi dengan kesadaran akan citra sosial, teknik, dan perbaikan segera, yaitu dengan plester sosial dan aspirin yang mengobati masalah akut dan bahkan kadang tampak menyembuhkan hanya untuk sementara waktu, tetapi meninggalkan masalah kronis yang mendasar, tak tersentuh, dan akhirnya membusuk dan muncul kembali ke permukaan berkali-kali. Sebaliknya, literatur-literatur yang ditulis dalam 150 tahun yang pertama berfokus pada apa yang disebut etika karakter sebagai dasar dari keberhasilan, yaitu hal-hal seperti integritas, kerendahan hati, kesetiaan, pembatasan diri, keberanian, keadilan, kesabaran, kerajinan, kesederhanaan, dan kesopanan. Ini pada dasarnya adalah kisah tentang usaha seseorang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tertanam jauh di dalam dirinya. Etika karakter mengajarkan bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang efektif dan bahwa orang hanya dapat mengalami keberhasilan yang sejati dan kebahagiaan yang abadi jika mereka belajar dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam karakter dasar mereka. Etika kepribadian berpendapat bahwa keberhasilan lebih merupakan suatu fungsi kepribadian, citra masyarakat, sikap dan perilaku, keterampilan teknik yang melicinkan proses interaksi manusia. Etika kepribadian ini pada dasarnya mengambil dua jalan, yaitu satu adalah teknik hubungan manusia dan masyarakat, dan yang satu lagi adalah sikap mental positif. Beberapa dari filosofi ini dinyatakan dalam pepatah seperti, sikap Anda menentukan ketinggian posisi Anda, senyum menghasilkan lebih banyak teman dibandingkan kerutan dahi, dan apapun yang dapat dipahami dan diyakini oleh benak manusia pasti dapat tercapai. Bagian lain dari pendekatan kepribadian jelas manipulatif, seringkali menipu, mendorong orang menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membuat orang lain menyukai mereka atau berpura-pura tertarik akan hobi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tersebut. Covey menyadari bahwa etika kepribadian inilah yang menjadi sumber bawah sadar yang ia dan istrinya usahakan bagi putra mereka. Ketika ia memikirkan secara lebih mendalam tentang perbedaan antara etika kepribadian dan etika karakter, Covey sadar bahwa mereka selama ini menggunakan ukuran sosial untuk perilaku anak mereka. Dan dalam pandangan mereka, anak ini benar-benar tidak dapat mencapainya. Citra mereka tentang diri mereka sendiri dan peranan mereka sebagai orang tua yang baik dan peduli ternyata lebih besar daripada citra mereka tentang putra mereka. Sewaktu Covey dan istrinya membicarakan hal ini, mereka menjadi sadar akan pengaruh kuat dari karakter dan motif mereka sendiri, serta persepsi mereka terhadap putra mereka. Mereka sadar bahwa motif perbandingan sosial tidak selaras dengan nilai-nilai mereka yang lebih dalam, dan malah dapat menyebabkan cinta bersyarat, dan akhirnya nilai diri yang semakin berkurang pada anak mereka. Mereka pun bertekad memfokuskan usaha mereka pada mereka, bukan pada teknik-teknik mereka, melainkan pada motif mereka yang paling dalam dan persepsi mereka tentang putra mereka. Bukannya berusaha mengubah putra mereka, tetapi mereka mencoba berdiri terpisah dan untuk merasakan bagaimana identitas, individualitas, keterpisahan, dan nilai diri putra mereka. Melalui pemikiran yang mendalam serta iman dan doa, mereka mulai melihat putra mereka sesuai dengan keunikannya. Mereka melihat di dalam diri putra mereka berlapis-lapis potensi yang bisa terwujud sesuai dengan langkah dan kecepatannya sendiri. Mereka memutuskan untuk rileks dan menyingkir dari jalannya dan membiarkan kepribadiannya sendiri muncul. Mereka melihat peranan alami mereka hanyalah untuk meneguhkan, menyenangi, dan menghargainya. Mereka juga bersungguh-sungguh mengubah motif mereka dan melatih sumber rasa aman internal sehingga nilai mereka tidak tergantung pada perilaku anak mereka yang dapat diterima. Ketika mereka meninggalkan persepsi lama mereka mengenai putra mereka dan mengembangkan motif berdasarkan nilai, perasaan baru pun mulai muncul. Mereka mulai merasa dapat menikmati keberadaannya dan tidak membandingkan atau menghakiminya. Mereka berhenti berusaha membuat duplikatnya di dalam diri mereka atau mengukurnya berdasarkan harapan sosial.
Mereka berhenti berusaha memanipulasi secara baik dan positif agar dirinya menjadi cetakan sosial yang dapat diterima. Karena mereka melihatnya sebagai orang yang pada dasarnya memadai dan mampu menghadapi kehidupan, mereka berhenti melindunginya dari olok-olok orang lain. Sewaktu minggu-minggu dan bulan-bulan berlalu, putra mereka mulai memperoleh kepercayaan dirinya dan bisa menguatkan dirinya. Ia mulai berkembang dengan langkah dan kecepatannya sendiri. Ia bisa menonjol bila diukur berdasarkan kriteria standar sosial dengan kecepatan yang luar biasa, jauh di luar apa yang disebut proses perkembangan alami. Beberapa tahun berlalu, ia kemudian dipilih untuk beberapa jabatan kepemimpinan dalam badan kemahasiswaan, berkembang menjadi atlet nasional, dan mulai membawa pulang buku rapor dengan nilai A semua. Ia mengembangkan kepribadian yang memikat dan wajar, yang memungkinkannya bergaul dengan segala macam orang tanpa cara-cara yang mengancam. Covey dan istrinya percaya bahwa prestasi putra mereka yang mengesankan secara sosial lebih merupakan ekspresi temuan yang tidak sengaja menguntungkan dari perasaannya sendiri, ketimbang sekadar respons terhadap ganjaran sosial. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan bagi Covey dan istrinya, dan pengalaman belajar yang amat bermanfaat sewaktu berurusan dengan anak-anak mereka yang lain, dan dalam peran yang berbeda pula. Pengalaman ini menyadarkan mereka secara pribadi mengenai perbedaan vital antara etika kepribadian dan etika karakter tentang keberhasilan. Kebesaran primer dan sekunder. Elemen-elemen dari etika kepribadian, seperti pertumbuhan kepribadian, keterampilan berkomunikasi, dan pendidikan di bidang strategi pengaruh dan berpikir positif, seringkali memang esensial untuk mencapai keberhasilan. Akan tetapi, itu semua merupakan ciri-ciri sekunder, bukan yang primer. Seandainya kita berusaha menggunakan strategi dan taktik pengaruh untuk membuat orang lain mengerjakan apa yang kita kehendaki, atau mau bekerja dengan lebih baik, sementara karakter kita pada dasarnya cacat, ditandai dengan sikap bermuka dua dan ketidaktulusan hati, maka pada akhirnya kita tidak akan berhasil. Sikap kita yang bermuka dua akan melahirkan ketidakpercayaan, dan semua yang kita lakukan akan dipandang manipulatif. Benar-benar tidak ada artinya betapapun hebat kepandaian kita berbicara, atau bahkan betapa baik tujuan kita. Jika hanya ada sedikit atau tidak ada kepercayaan sama sekali, maka tidak akan ada dasar untuk keberhasilan yang permanen. Memfokuskan diri pada teknik sama, juga dengan terpaksa belajar sebanyak mungkin secara tergesa-gesa dalam waktu singkat menjelang ujian. Mungkin saja kita lulus, barangkali bahkan dengan nilai yang bagus, tetapi jika kita tidak membayarnya hari demi hari, kita tidak akan pernah menguasai mata pelajaran yang kita pelajari atau mengembangkan pikiran yang akademis. Pada akhirnya, prinsip ini juga berlaku dalam hubungan manusia. Karena hubungan manusia juga merupakan sistem alam yang didasarkan pada hukum menabur menuai. Dalam kebanyakan interaksi manusia yang hanya sekali saja atau yang singkat saja, kita dapat menggunakan etika kepribadian untuk lulus dan membuat kesan yang baik melalui pesona dan keahlian, serta berpura-pura tertarik pada hobi orang lain. Akan tetapi, ciri sekunder saja tidak mempunyai manfaat permanen dalam hubungan jangka panjang. Akhirnya, jika tidak ada integritas yang mendalam dan kekuatan karakter yang mendasar, tantangan hidup malah akan menyebabkan motif-motif yang sebenarnya muncul ke permukaan, dan kegagalan hubungan antar pribadi akan menggantikan keberhasilan jangka pendek tersebut. Banyak orang dengan kebesaran sekunder, yaitu pengakuan sosial akan bakat mereka, tidak memiliki kebesaran atau kebaikan primer di dalam karakter mereka. Cepat atau lambat, kita akan melihat hal ini dalam setiap hubungan jangka panjang. Entah hubungan dengan rekan bisnis, pasangan hidup, teman atau anak remaja yang tengah mengalami krisis identitas. Karakterlah yang berkomunikasi paling fasih. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Emerson, siapa diri Anda sebenarnya terdengar begitu keras di telinga saya sehingga saya tidak dapat mendengar apa yang Anda ucapkan. Tentu saja ada situasi di mana orang yang memiliki kekuatan karakter, tetapi tidak mempunyai keahlian berkomunikasi, dan hal itu jelas mempengaruhi kualitas hubungan. Akan tetapi, efeknya lebih sekunder. Pada hakikatnya, siapa kita apa adanya berkomunikasi jauh lebih fasih dibandingkan apapun yang kita katakan dan kerjakan. Kita semua mengetahuinya.
Ada orang yang kita percayai sepenuhnya karena kita mengetahui karakter mereka. Entah mereka fasih atau tidak, entah mereka memiliki teknik hubungan manusia atau tidak, kita percaya kepada mereka dan kita bekerja dengan berhasil bersama mereka. Jadi bab dari dalam keluar, bagian etika kepribadian dan etika karakter, dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, mengingatkan kita bahwa efektivitas pribadi dan profesional adalah hasil dari proses transformasi batin. Jadi kita diajak supaya jangan fokus hanya pada bagaimana caranya terlihat sukses, tapi membangun diri kita menjadi pribadi yang benar-benar layak dipercaya dan dihormati. Karena ketika karakter kuat, perilaku akan mengikuti secara alami. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini. Untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.